pernah jadi korban agresi, Presiden Serbia tolak mentah-mentah gabung NATO. Hurrah! Serbia lebih baik tanpa NATO yang pernah melancarkan agresi di negara tersebut. Saat itu bagian dari bekas Yugoslavia pada 1999, membunuh anak-anak dan warga sipil. Hal itu diungkapkan oleh Presiden Serbia Aleksandar Vučić. Dia bersikeras bahwa militer Serbia mampu melindungi negara itu sendiri. Vučić membuat pernyataan saat berpidato di Busije pada hari Sabtu. Pinggiran kota Beograd yang didominasi pengungsi itu menjadi rumah bagi orang-orang Serbia yang melarikan diri dari Serbia Krajina, sebuah republik yang memproklamirkan diri di Kroasia karena serangan militer Kroasia pada pertengahan 1990-an. Beberapa orang mengatakan bahwa kita harus bergabung dengan NATO, dan saya mengatakan bahwa kita memiliki negara yang indah, terindah di dunia, dan itulah mengapa kita harus menyimpannya sendiri dan mempertahankan langit dan kebebasannya. Itulah mengapa tentara kami adalah yang terkuat, kata Vučić seperti dikutip Russia Today dari media Serbia Minggu 13 Maret. Sejauh menyangkut NATO, kerjasama selalu baik dan menyenangkan untuk memaafkan, tetapi kita tidak bisa melupakannya, tambah Presiden Serbia. Dia kemudian melanjutkan untuk mengingat nama-nama anak-anak Serbia yang terbunuh selama pemboman NATO di Yugoslavia. Tidak jauh dari sini, mereka membunuh Milica Raki. Kami akan segera menandai peringatan agresi dan kami tidak akan ragu untuk menyebutnya agresi, bukan intervensi atau kampanye. Milica Raki berusia 3 tahun ketika dia dibunuh oleh munisi tandan di rumahnya di pinggiran Belgrad, Batajnica pada 17 April 1999 ketika NATO menargetkan pangkalan militer terdekat. Setelah Rusia melancarkan serangannya ke Ukraina pada 24 Februari, wilayah Kosovo yang memisahkan diri di Serbia mendesak NATO untuk merampingkan aksesi ke blok tersebut, meskipun 4 anggota aliansi tidak mengakuinya sebagai negara merdeka. Beograd sendiri mengambil sikap netral terhadap konflik militer Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Pada hari Jumat, Vučić bersumpah untuk menghukum warga Serbia yang berusaha pergi ke Ukraina untuk berjuang di kedua belah pihak. Belorad bagaimanapun telah mendapat tekanan yang meningkat dari Uni Eropa untuk menyelaraskan posisinya di Ukraina dengan anggota blok lainnya. Sementara UE menutup wilayah udaranya untuk pesawat Rusia, Serbia terus mempertahankan perjalanan udara dengan Rusia. Serangan Rusia ke Ukraina belum ada tanda-tanda mereda, sudah mirip perang Irak 1991. Hingga hari ini, hari ke-13, serangan Rusia ke Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dalam invasi kali ini Rusia dianggap bergerak lambat untuk merebut Ukraina seperti pada strategi perang Irak pada 1991. Hal itu diungkap oleh Amit Gupta dalam artikel berjudul Russia's Iraq Strategy, Why Putin is Moving Slow to Seize Ukraine When Zelensky Goes Ballistic with Information War, yang tayang di The Eurasian Times. 3 hari setelah perang Teluk pertama pecah pada tahun 1991, sebuah surat kabar Amerika memuat tajuk utama perang Teluk berlanjut. Harapannya adalah bahwa negara adidaya seperti Amerika Serikat seharusnya dapat mengalahkan kekuatan negara kecil seperti Irak dalam beberapa jam. Hal itu menyebabkan Colin Powell, ketua kepala staf gabungan saat itu, menyampaikan konferensi pers yang merinci jalannya perang dan mengapa Amerika Serikat bergerak lambat dan metodis. Perang Ukraina disebut sebagai salah satu di mana setelah 10 hari Rusia gagal dalam memenuhi tujuan mereka. Faktanya adalah bahwa Rusia mengambil langkah lambat dan metodis serta memiliki garis waktu sendiri yang belum diungkap kepada publik. Sementara pemerintah Ukraina, media sosial negara dan pers global melaporkan perang dari perspektif Ukraina, menyerahkan perang informasi ke Kiev. Beberapa waktu lalu pengguna media sosial dituntut untuk percaya adanya hantu Kiev, seorang pilot pesawat tempur yang telah menembak
jatuh 6 hingga 9 jet tempur. Ini memungkinkan berlebihan karena jika Rusia merasa cukup percaya diri untuk melakukan konvoi militer besar sepanjang 64 km, itu berarti mereka memiliki superioritas udara. Faktanya, semua rekaman yang telah kita lihat tentang perang berasal dari pihak Ukraina yang menunjukkan bahwa Rusia mengambil banyak korban. Ini sebagian besar kesalahan Rusia yang tidak dapat beroperasi di luar pola pikir mereka tentang kerahasiaan yang berlebihan dan tidak mengizinkan jurnalis independen untuk mengamati kelanjutan kampanye militer mereka. Jika kita mengupas lapisan konflik ini, apa yang sebenarnya terjadi? Pertama, langkah awal Rusia hanya menargetkan sasaran militer Ukraina dengan harapan tidak mengganggu sudut publik Ukraina. Hal ini mengakibatkan pengguna sejumlah besar amunisi presisi berpandu meskipun tidak jelas berapa banyak kerusakan yang diakibatkan oleh serangan tersebut dan sejauh mana kemampuan perang Ukraina terdegradasi. Kedua, dalam 2 perang Teluk melawan Irak, Angkatan Udara Amerika Serikat digunakan selama berminggu-minggu untuk melunakkan militer dan penduduk Irak sebelum invasi darat diluncurkan oleh pasukan darat Amerika. Begitu efektifnya serangan udara sehingga memungkinkan pasukan darat Amerika memasuki Baghdad dalam 36 jam. Hal itu mengarah pada poin ketiga, yaitu semangat dan kemauan penduduk setempat untuk berjuang. Dalam perang Teluk kedua, tentara Irak melarikan diri dari pertempuran sehingga memberikan jalan yang mudah ke depan bagi pasukan Amerika Serikat. Demikian pula di Afghanistan. Meskipun miliaran dolar dihabiskan untuk melatih pasukan militer Afghanistan, mereka tidak memiliki keinginan untuk berperang dan menyerahkan medan perang kepada Taliban. Perbedaan di Ukraina adalah bahwa penduduk lokal melawan dan itu selalu mempersulit kekuatan penyerang. Masalah bagi Ukraina adalah bahwa Barat atau NATO tidak pernah mengirimkan pasokan senjata canggih yang cukup besar untuk membuat pertempuran menjadi lebih mahal bagi Rusia. Sekarang tidak jelas apakah Ukraina harus membayar apa yang telah diberikan kepada mereka untuk melawan apa yang menjadi bagian dari perang Barat melawan Rusia. Senat Amerika Serikat misalnya telah berbicara tentang peminjaman senjata ke Ukraina, seperti halnya Inggris mendapatkan senjata dari Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua. Sebagai catatan, Inggris membutuhkan waktu hingga 2006 untuk membayar kembali utang itu. Poin penting lainnya untuk diingat adalah bahwa kota di Ukraina tidak mudah dikuasai karena relatif lebih mudah menggunakan penembak jitu, IED dan jebakan lainnya untuk menghentikan jalur penyerangan.